Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk MC kita yang sudah membuka acara di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara yang spesial malam hari ini bersama dengan Almira. Di mana hari ini malam yang spesial, hari yang pertama untuk acara kita di 3 hari ke depan ada International Islamic Expo 2024 ya pada hari ini. Hari Jumat tanggal 26 Juli 2024. Dan tentunya bagi yang sudah melaksanakan sholat maghrib tadi di bawah silakan boleh hadir di ruangan kita karena akan kami bagikan hadiah spesial untuk Bapak Ibu para peserta yang akan hadir pada kesempatan malam hari ini. Ayo silakan yang sudah sholat maghrib boleh ikut dulu sejenak karena hadiah sudah disiapkan dari Almira Travel untuk Bapak Ibu yang ikut bergabung di acara kita. Dan tentunya kami juga menyampaikan bahwa acara kita tidak hanya secara live di JCC ini, tapi juga secara online melalui Zoom. Jadi boleh ditanyakan sama yang menggunakan batik Almira, boleh link Zoom-nya supaya disampaikan kepada rekan-rekan yang ada di rumahnya masing-masing untuk bisa mengikuti acara kita di malam hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian ada hadiah yang istimewa sudah kami siapkan ya. Ada tentunya yang berkaitan dengan umroh dan juga haji di malam hari ini. Tentunya Bapak Ibu silakan boleh diisi dulu tempat duduknya. Ustadz kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Sekali lagi kami mengundang untuk Bapak dan Ibu yang sudah selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib ya tentunya di malam hari ini. Boleh ikut bergabung dulu karena hadiah sudah kami siapkan. Ada diskon spesial ya. Diskon haji umroh 1 sampai dengan 5 juta khusus selama 3 hari ke depan dari mulai hari ini sampai tanggal 28 Juli 2024. Dan juga untuk Bapak Ibu yang belum melaksanakan haji, ini ada daftar Haji Plus cukup dengan 0 rupiah untuk daftarnya. Tuh spesial banget dari Almira. Oleh karena itu untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, saya akan sampaikan juga tentunya hari ini Bapak Ibu tema kita tentang kesehatan mental dan juga baitullah ya tentunya. Insya Allah yang akan bahas tentang dampak atau impact dari kita yang hadir ke baitullah untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji ya. Dan alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita yang insya Allah nanti saya akan berikan kesempatan untuk beliau yakni Ustadz Ahmad Faris Beki LCMA. Hari ini sudah hadir akan membahas tema kita tentang baitullah dan mental health atau kesehatan mental. Itu sudah ada tulisan-tulisan cuma di sini DP 0 rupiah untuk haji ya. Masya Allah. Terima kasih dari Almira. Sekali lagi kami mengundang untuk rekan-rekan jam 19 kita akan mulai acara kita di malam hari ini. Yuk diajak teman-temannya, ada hadiah payung, ada merchandise tumbler dan juga air zam-zam. Wow, spesial, hayu. Silakan bergabung untuk Bapak Ibu yang sudah berada di JCC ini. Tentunya masih di hari yang pertama dan diskon 1 sampai dengan 5 juta rupiah untuk yang daftar umroh ataupun haji di Almira Travel ya. Insya Allah. Baik kami silakan Bapak Ibu, masih banyak kursi kosong kita akan hadir untuk menimba ilmu dengan kajian ilmu yang nanti disampaikan oleh Ustadz Faris Beki LCMA tentunya tentang baitullah dan juga mental health atau kesehatan mental. Baik, dan tentunya kami sampaikan juga informasi untuk Bapak Ibu sekalian, untuk booth dari Almira Travel ini ada di B13 atau Bravo 13. Di sana tersedia juga Bapak Ibu ada VR Journey, virtual reality gratis Bapak Ibu. Ya, untuk apa? Kita menyaksikan kerinduan kita ke Baitullah dengan 5 tema. Ada tentang kota Mekah, tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, tentang Isra Mi'raj, tentang hijrah dan juga tentang Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita akan merasakan pengalaman virtual reality secara 3D bahkan 5D juga bisa ya untuk di tempat yang sudah kami siapkan tentunya. Bapak Ibu silakan kunjungi di booth B13. Oke. Baik, saya akan berikan pertanyaan pertama dulu, kuis dulu untuk Bapak Ibu yang akan mendapatkan hadiah. Siap-siap ya. Bapak Ibu yang sudah hadir, saya izin sambil berdiri. Boleh dijawab ya. Siap-siap. Kegiatan kita Bapak Ibu di JCC ini sekitar
tanggal 26 sampai tanggal 28 Juli 2024. Pertanyaan yang pertama, siap-siap langsung angkat tangan kanannya Bapak Ibu. Berapa hari acara di Jakarta Convention Center ini? Wow. Waduh, tolong tim Almira boleh bantu yang mana yang paling angkat tangan pertama? Yang mana? Yang depan ini Bapak boleh maju ke depan Pak, ayo Pak. Ayo Pak, maju ke depan dulu Pak, boleh Pak. Yang kacamata, Bapak yang kacamata Pak. Pak, sini Pak, gabung Pak sama anak kompleks sini Pak. Oke, yuk. Silakan Pak, boleh izin Pak, maju ke atas dulu ya Pak ya. Kita kenalan dulu Pak. Nah, dengan Bapak siapa namanya? Sini Pak, menghadap kamera Pak, bisa Pak. Rustam. Pak Rustam. Pak Rustam dari daerah mana? Rawamangun. Rawamangun, Jakarta Timur ya. RT-nya siapa Pak? Oh gak usah ya, gak usah. Oke. Sudah pernah umroh belum? Udah. Kapan terakhir Pak? 2016. 2016 mau ke Baitullah lagi ya Pak? Pengen sih. Pengen, karena Iya, orang pengen rindu ke Baitullah ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang terdekat ya. Amin. Ajak sekeluarga sama RT seluruh Rawamangun. Amin. Tetap ya. Baik Pak, pertanyaannya adalah berapa hari acara untuk acara kita International Islamic Expo 2024 ini? 3 hari. 3 hari yakin Pak? 26, 27, 28. Coba dihitung lagi Pak. 26, 27, 28. Yakin Pak? Yakin, seyakin-yakinnya. Gimana dari Almira betul? Selamat Bapak dapat hadiah ya Bapak. Supaya persiapan umroh kalau cuaca panas kami sediakan hadiah payung untuk Pak Rustam ya. Alhamdulillah terima kasih. Masya Allah Pak. Kalau malam jangan dipakai ya Pak ya. Soalnya nggak ada matahari ya Pak. Terima kasih Pak Rustam. Tepuk tangan dong untuk Pak Rustam Bapak Ibu. Yes. Oke, pertanyaan yang kedua. Nah ini nih Bapak Ibu. Siap-siap ayo yang belum gabung saya ada hadiah tumbler, ada air zam-zam insya Allah ya. Air zam-zam 5 liter Pak. Nah ini spesial banget ya. Baik Bapak Ibu sekalian pertanyaan seputar umroh dan juga haji. Nah siap-siap. Tolong tim Almira siap-siap bantu saya yang paling duluan angkat tangan kanannya ya. Siap. Pertanyaan yang kedua. Kapan diadakannya pelaksanaan haji? Tepatnya di bulan apa? Ayo silakan Bapak Ibu. Tim Almira yang mana? Ibu Fia? Yang batik atau yang kacamata? Yang mana? Oh yang batik. Pak boleh maju ke depan dulu Pak. Sejenak Pak. Ayo Pak. Bapak udah belanja banyak nih Pak. Ini. Masya Allah Pak. Boleh Pak di samping kiri saya Pak. Masya Allah. Ya. Kapan diadakannya bulan haji Pak? Ayo. Pak siapa dulu namanya? Fahmi. Pak Fahmi. Kapan Pak diadakannya Pak? Bulan Zulhijjah. Bukannya bulan Juni Pak kemarin Pak? Bulan Juni ya, bulan Juni. Cuma bulan kalender Islam bulan Zulhijjah. Baik, saya naikkan pertanyaannya Pak ya. Jadi kapan diadakannya nanti pelaksanaan haji? Pertanyaannya berarti berangkatin haji nih? Ya amin insya Allah. DP-nya 0 rupiah Pak. Saya daftar hari ini Pak ya. Oke, di bulan Zulhijjah Pak? Ya. Tepatnya tanggal berapa? Ayo 9. Pak. 9 Zulhijjah? Masa cuma 1 hari Pak? 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Yakin Pak? Yakin. 9, 10, Ayo Bapak, ayo. 11, 12, 13. Ya, 5 hari atau 6 hari? 5. 5 ya? 9, Bukannya 6 Pak? 12, 5 5 ya Pak ya, karena 8-nya tarwiyah ya Pak ya. Benar. Baik selamat Pak Fahmi dapat hadiah. Terima kasih Pak Fahmi. Boleh dibantu? Yes betul, oke boleh dibantu dihantarkan. Masya Allah spesial Pak. Mudah-mudahan nanti Bapak kalau haus, Bapak bisa menggunakan tumbler ini ya Pak ya. Barokallah terima kasih Bapak sekali lagi, barokallah. Oh enggak silakan Pak. Baik, satu pertanyaan terakhir sesi ini Bapak Ibu hadiahnya air zam-zam. Masya Allah. Kita lihat bagaimana semangatnya. Ayo Bapak Ibu yang belum gabung masih ada kursi kosong. Kita akan menikmati kajian ilmu bersama guru kita yang insya Allah membahas tentang Baitullah dan juga mental health ya. Atau kesehatan mental. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadiahnya spesial, Masya Allah. Nanti kalau nggak ada yang bisa jawab, saya jawab aja biar saya bawa pulang ya hadiahnya ya. Oke siap? Harus lengkap ya Bapak Ibu sekalian ya. Siapa? Nama narasumber kita untuk kajian malam hari ini. Angkat tangan kanannya, ayo. Bapak, coba sebentar. Oh itu ibu. Oke, ibu yang lebih dulu, siap. Nama siapa nama? Nama saya Nada. Kanada dari mana? Iya, dari Bekasi. Dari Bekasi, Masya Allah. Siapa nama narasumber kita? Lengkap ya?
Ustadz Faris, Becky, Elsie, Emma. Nah, dia lihat tulisannya. Baik, silakan maju ke depan. Alhamdulillah. Saya belum bicara benar atau salahnya ya. Harus tanya sama yang punya namanya. Betul nggak Ustadz? Coba tanya. Betul Kak Ustadz, namanya Ustadz Faris. Oke, alhamdulillah. Dapat hadiah air zam-zam. Masya Allah. Alhamdulillah. 5 liter. Udah pernah umroh belum? Udah. Kapan tahun terakhir? 2016. Mau umroh lagi nggak? Mau banget. Diskon 1 sampai 5 juta loh hari ini sampai tanggal 28 ya. Oke, ini air zam-zam. Kuat nggak bawanya? Kuat? Masya Allah, alhamdulillah. Ya, semoga bermanfaat. Masya Allah, tepuk tangan Bapak Ibu. Yo, luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah. Ya? Oh ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah terima kasih. Selamat yang sudah mendapat hadiah air zam-zam dari Almira. Tenang, masih ada 3 hadiah yang sudah kami siapkan. Untuk Bapak Ibu yang belum mendapatkan hadiah, tidak usah berkecil hati. Masih ada sesi untuk kuis. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentunya hari ini hari yang spesial. Sekali lagi, kami mengundang Bapak Ibu yang belum bergabung, silakan hadir, masih ada kursi kosong. Hari ini tema kita tentang Baitullah dan juga mental health atau kesehatan mental. Apakah kita melaksanakan umroh atau haji punya dampak? Untuk mental health kita akan kupas lebih dalam. Bagi yang belum tahu, saya yakin sebagian besar sudah tahu ya untuk narasumber kita. Ustadz Faris Becky LCMA, beliau seorang da'i, seorang inspirator dan juga alhamdulillah beliau juga spesialis untuk sirah nabawiyah. Jadi kalau ingin mengenal tentang sosok suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, maka Bapak Ibu yuk kita hadirkan hati kita untuk mendapatkan kajian ilmu bersama dengan Ustadz Faris Becky. Kepada beliau kami silakan Ustadz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah amma ba'd. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di event yang luar biasa di mana menyatukan banyak para khadim ya, pembantu, tamu-tamu Allah, ini luar biasa. Termasuk Travel Almira yang alhamdulillah terus memberikan pelayanan terbaik. Mungkin ini lebih baik. Teman-teman, kita berharap bahwa cita-cita kita berharap keinginan, motivasi kita untuk dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala itu sebagai indikasi keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tanda detak ketakwaan kita itu sekuat apa. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Begitulah siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah indikator ketakwaan hati. Jadi kalau mau melihat ketakwaan kita itu setinggi apa, lihat bagaimana getar hati kita pada syiar-syiar Allah, termasuk Baitullah itu. Saudara, tentu saja yang berkata tempat-tempat ini agung itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harganya itu berbeda. Jadi kalau ada anak kecil bilang besar, anak kecil bilang berat, itu mungkin cuma 1 kilogram, 2 kilogram dia sudah merasa berat. Tapi kalau orang yang tenaganya kuat, dia akan bilang sesuatu yang besar itu lebih besar lagi gitu ya. Allah Subhanahu wa taala pemilik langit dan bumi berkata bahwa rumah Allah itu sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Maka bagaimana kita dapat membawa kebesaran syiar-syiar Allah itu masuk ke dalam hati kita. Ada yang menarik tentang narasi Al-Quran terkait rumah Allah ini. Coba kita perhatikan di dalam surat Ali Imran ayat 96. Allah berfirman, Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia adalah yang berada di lembah Bakkah. Para ahli tafsir ada yang menyebutkan Bakkah itu nama lain dari Mekah
Ada yang berkata Bakkah itu lembah secara spesifik tempat Ka'bah itu berada. Jadi dia lebih kecil daripada Mekah secara umum. Itulah yang disebut dengan tanah haram. Sehingga menurut Ibnu Abbas, dalam riwayat Ibnu Abbas, seluruh tanah haram itu adalah rumah Allah. Nah, Allah menyebut rumah pertama yang dibangun untuk manusia. Kenapa Allah membangun rumahnya? Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, yang tidak terikat dengan tempat. Tapi kenapa Allah membangun rumahnya untuk manusia? Sebab kita ini adalah makhluk yang terdiri dari entitas fisik. Kita ini kan ada hati, ada akal, dan ada fisik. Maka manusia merasa butuh untuk melakukan satu kegiatan fisik, datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh ketaatan-ketaatan dimanapun kita berada. Tetapi karena manusia ini makhluk yang juga terdiri dari tulang, daging, lemak, otot, maka dia ingin merasakan satu experience spesial. Ada guru saya Ustadz Umar Mita, Masya Allah, harusnya beliau di sini. Ustadz Ahlan, Ustadz. Baik. Karena itu manusia, Ustadz Umar nggak boleh dengar, Ustadz. Karena manusia terdiri dari entitas fisik tadi, dia punya tulang, punya raga, maka dia harus merasakan satu experience bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ke rumah Allah. Dan ketika Allah berkata, bangunan pertama gitu, seolah-olah isyarat ketika kamu sudah mencapai apapun dalam kehidupan, kamu pasti memiliki kerinduan untuk dekat datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Allah membuat ini untuk manusia. Yang unik adalah kenapa kita tidak berpikir ya, mengapa Allah tidak membangun rumahnya itu di tempat yang indah, yang teduh. Allah mampu membuat rumahnya ini di Swiss misalnya, atau di Raja Ampat, atau di tempat-tempat yang indah, di mana berjumpa bukit-bukit yang hijau, pasir yang putih, udara yang sejuk. Allah tidak memilih itu. Allah meletakkan rumahnya ini di negeri yang tandus, cuaca menyala-nyala, seluruh keindahan estetika fisik tidak ada. Tapi Allah meletakkan rumahnya di situ. Kenapa? Allah tidak ingin, di antara hikmahnya, Allah tidak ingin tercampur antara orang yang mau wisata dengan orang yang memang benar-benar mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, siapapun yang datang ke Mekah, dia tidak akan pernah sama dari sebelumnya. Hatinya akan tertinggal. Karena itu ibadah haji ini memang ibadah fisik, ibadah harta. Tetapi yang menggerakkannya adalah hati. Karena itu Nabi Ibrahim dalam doanya disebutkan, Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Hati manusialah yang menggerakkan mereka ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada jutaan orang yang memiliki materi yang cukup, tapi tidak memiliki hati yang cukup untuk merindukan Allah Subhanahu wa taala, memiliki pengalaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang hamba ketika memang dia sanggup mengeluarkan segala sesuatu dalam hidupnya dan dia mengorbankan waktunya, pertemuan-pertemuan pentingnya, bisnisnya, keluarganya, tanah airnya hanya untuk datang menuju Allah Subhanahu wa taala, itu satu kedamaian yang luar biasa. Sebab dalam diri manusia ini ada satu yang tidak bisa dipenuhi oleh apapun kecuali palung paling dalam hatinya itu terisi. Dan itu adalah pengalaman spiritual ketika bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pingin haji dan umrah itu harus menjadi satu pengalaman khusus kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita benar-benar sanggup meninggalkan apapun hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Jadi wajar kalau kemudian pahalanya besar sekali. Tabi'u bainal haji wal umrah, kata Nabi, ikuti antara haji dan umrah itu, fa innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhunub. Sebab haji dan umrah itu menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa. Para ulama menyebutkan al-faqr di situ bisa al-faqru zahir atau kefakiran yang zahir, lahiriah, yaitu memang Allah kemudian cukupkan rizkinya. Allah ganti segala sesuatu yang sudah dia keluarkan materinya untuk haji. Bisa juga bermakna fakir batin, bahwa seseorang yang sudah pengalaman haji dan umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qanaah, rasa cukup, dan itu adalah kekayaan yang sejati. Nah, rasa cukup inilah yang biasanya hilang dalam diri manusia sehingga hilang keberkahan, lalu timbullah isu-isu mental health atau kesehatan mental dalam kehidupan dia. Mungkin ini pengantar, Masya Allah. Baik, Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, jazakallah khair Ustadz untuk pengantar kita tentang tema Baitullah dan juga mental health. Alhamdulillah semakin banyak yang hadir. Ada Ustadz Umar Mita juga, beliau duduk. Ustadz, Masya Allah. Ini bikin saya gak bisa ngomong Ustadz Umar Mita. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini tadi pengantar dari Ustadz Faris ya, tentunya menjadi satu hal yang penting untuk bisa kita dalami bagaimana untuk bisa hadir ke Baitullah dan juga tentang isu mental health. Nah, kita ketahui bahwa Ustadz Faris kemarin sekitar 1-2 bulan yang lalu sudah melaksanakan ibadah haji bersama dengan Almira dengan cuaca yang luar biasa. Hampir bisa lebih dari 50 derajat ya Ustadz kemarin itu, Masya Allah. Nah, kita menyaksikan juga bahwa saat ini banyak isu tentang mental health ya. Nah, kira-kira Ustadz dalam perjalanan haji ini ataupun umroh saat kita melaksanakan ibadah umroh untuk menenangkan hati dan pikiran, bagaimana penjelasan logikanya antara rumah Allah dengan kesehatan mental nih Ustadz? Di masyarakat saat ini isunya sangat hangat mengenai mental health. Bagus sekali, bagus sekali. Dalam perjalanan haji itu kan semua yang merasakan, ini pengalaman empirik. Mereka berkata bagaimana ketika mereka di Mekah itu memang segala sesuatu terasa sangat rileks, tenang gitu ya. Ketika kita dapat melepas lebih jauh dengan rutinitas duniawi, maka ketenangan batin yang kita dapatkan. Yang mengakreditasi ini kan Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Ya, bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu hatinya menjadi tenang karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika tidak memiliki ketergantungan kepada hal-hal yang sifatnya bendawi, maka dirinya akan naik, kelasnya akan naik, karakternya akan naik. Sebab yang menghambat kita untuk berbahagia itu adalah ambisi-ambisi. Maka semakin sederhana seseorang dengan ambisinya, maka dia akan menjadi semakin bahagia. Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana menyederhanakan ambisi ini. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumi, fak'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Menurut saya ini hadis paling lugas tentang kesehatan mental. Siapa yang bangun pagi memulai harinya, badannya sehat, lingkungannya damai, dan dia cukup untuk makan hari ini. Lihat Nabi mengajarkan konsep present time. Jangan berpikir terlalu jauh ke depan dalam urusan-urusan yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia seperti sudah diberikan dunia dengan segala isinya. Seseorang yang cukup makannya hari ini dengan orang yang sumber makanan penghasilannya itu cukup untuk 7 keturunan, yang bisa ditampung oleh lambungnya tetap sama. Ya, yang bisa dicerna oleh tubuhnya tetap sama. Lalu kemudian ketika seseorang merasakan kesehatan, maka secara fisik dia tidak memiliki kekurangan-kekurangan lagi. Sebab orang begitu sakit, maka segala ambisi akan hilang. Ambisinya cuma satu, biar sehat. Orang kalau sakit itu saja. Tapi kalau sudah sehat, kok bisa tiba-tiba muncul banyak ambisi itu. Dan itulah yang merampas kebahagiaan-kebahagiaan.
Ketika kita sedang berada di tanah suci, ketika kita sedang melakukan proses ibadah haji dan umrah itu, kita benar-benar hanya memikirkan sholat, istirahat, beribadah, itu saja yang kita pikirkan. Sehingga hari ini, hari apapun orang-orang umrah itu lupa. Tiba-tiba, hari ini hari Jumat ya gitu, hari ini hari Senin ya. Kenapa? Karena fokus segala sesuatunya bukan kepada rutinitas. Nah, ini adalah penjelasan ya. Ketika kita dapat menyederhanakan ambisi dan hanya berpusat kepada Allah Subhanahu wa taala, pikiran kita semuanya hanya kepada Allah yang memiliki, menggenggam segala kehidupan, maka ketenanganlah yang akan didapati oleh manusia. Seorang ketika melakukan umrah atau haji itu, dia dimulai dengan ihram, di mana seseorang melepaskan segala jaket-jaketnya, identitasnya, kepangkatannya, hanya menggunakan 2 kain putih yang melambangkan bahwa kamu bisa bahagia, kamu bisa hidup, kamu bisa menjalani segala sesuatu dengan normal tanpa embel-embel yang kamu bawa dari tanah air, dari negerimu, kedudukanmu dan lain-lain sebagainya. Itu membuat manusia menjadi lebih bahagia. Ketika kita tidak tertawan mencari pengakuan orang lain, ketika kita tidak tertawan kepada keinginan-keinginan fisik, maka yang datang adalah kebahagiaan batin yang luar biasa. Ini kesejahteraan emosi itu. Barakallah. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Ini menarik yang disampaikan oleh Ustadz Faris tentang present time ya. Waktu saat ini. Dimana kadang kita juga mengkhawatirkan masa depan. Yang tentunya kita juga belum tentu sampai umur ke sana ya Ustadz ya. Jadi menikmati saat ini yang tentunya Allah kasih karunia. Baik kenikmatan dari sisi kesehatan ataupun dari keluasan rizki yang kita terima pada saat hari ini. Nah Ustadz, kalau bicara present time, saya bicara past time dulu nih Ustadz. Tadi present, sekarang yang past time. Tentang mental health itu sendiri Ustadz, kalau misalnya kita melaksanakan ibadah umroh atau haji, terkadang kita ada luka-luka hati nih Ustadz. Mungkin karena perasaan yang mungkin dikecewakan oleh orang lain, atau ada sesuatu yang membuat dia merasa terluka hatinya. Nah ini bagaimana supaya bisa mengoptimalkan, khususnya saat kita nanti melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji Ustadz. Masya Allah. Seluruh ibadah itu kan pesan utamanya adalah bagaimana kita membersihkan diri, mensucikan jiwa. Sebab banyak orang berbicara tentang perjuangan umat, hanya berpikir langkah-langkah strategik, tapi lupa dengan hal yang paling mendasar itu kesucian jiwa. Ketika haji, kita belajar untuk tidak marah, tidak berkata-kata kasar dan jorok. Belajar untuk berjumpa dengan lebih banyak manusia dengan adat istiadat yang berbeda dan perilaku yang beragam, tapi kita bisa sabar. Ini kan satu kebaikan yang luar biasa. Nabi berkata, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adhahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adhahum aw kama qala. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bisa bersabar dengan perilaku mereka, itu kan lebih baik. Artinya semakin banyak kita berjumpa dengan jenis manusia, lalu kemudian dia menjadi lebih sabar karena itu, maka dia itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, kita itu memang dilatih untuk melihat bahwa yang sempurna, yang bebas dari segala kekurangan dan kesalahan itu hanya Allah. Ini kan inti dari tasbih sebenarnya. Bahwa seseorang ketika mengucapkan subhanallah, dia punya dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal, dan ini kesehatan mental ini. Bagaimana tasbih kemudian memberikan efek mental health dalam diri manusia. Sisi vertikalnya adalah seseorang ketika bertasbih, dia kan berkata bahwa Allah maha suci dari segala kekurangan-kekurangan. Berarti segala sesuatu yang menimpanya dari ketetapan-ketetapan Allah itu bentuk kesempurnaan Allah. Jadi dia tidak ada rasa tidak ridha, tidak ada rasa penyesalan yang berlebihan karena dia tahu segala sesuatu diputuskan oleh Allah yang mustahil berbuat salah. Karena maha suci Allah dari kesalahan-kesalahan. Pada dimensi horizontal, seorang ketika bertasbih itu, pada kata subhanallah itu dalam kaidah bahasa Arab juga terkandung makna hasr. Artinya pembatasan. Bahwa yang maha suci
bebas dari kesalahan dan kekurangan itu hanya Allah. Artinya seseorang yang benar tasbihnya akan menguatkan kesadaran di dalam dirinya bahwa aku menikah dengan suami yang tidak subhan. Aku punya teman yang tidak subhan. Aku berangkat bersama travel yang tidak subhan. Mutawifnya tidak subhan. Pembimbingnya tidak subhan. Teman-teman dalam perjalanan tidak subhan. Karena yang subhan, yang terbebas dari kesalahan-kesalahan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi luka batin kita karena kita punya ekspektasi kepada orang lain itu selalu berbuat yang sempurna kepada kita. Karena itulah yang paling berpotensi melukai batin kita adalah orang yang lebih dekat dengan kita. Siapa yang paling berpotensi melukai kita? Pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita. Sebab semakin dekat seseorang dengan kita, semakin kita punya ekspektasi dia harus sempurna. Coba Bang Iyang, Anda kalau disakiti oleh kenalan biasa, Anda memaafkannya gampang. Tapi ketika ada teman yang sangat dipercaya, sangat dekat, tiba-tiba dia berkhianat, itu sulit sekali memaafkan. Kenapa? Sebab kan kita berpikir, gua nggak nyangka banget kok dia tega ya begitu kan begitu. Jadi semakin dekat kita semakin punya ekspektasi sempurna. Tapi Allah mengingatkan kita dengan tasbih ini. Haji ini melatih kita untuk berjumpa dengan kekurangan-kekurangan manusia. Keragaman yang tidak sesuai dengan ekspektasi-ekspektasi kita. Maka ketika seorang selalu dilatih mengontrol dirinya. Tidak marah, tidak berkata kasar ya. La fusuqa wala jidala fil had. Maka dia akan menjadi lebih tenang. Karena karakter dirinya terbentuk ketika kontrol sempurna di dalam diri dia. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, menarik sekali semakin dalam pembahasan kita tentang Baitullah dan juga mental health Ustaz. Jadi betul ya kalau kita pengharapan kepada fasilitas kalau kita berangkat umroh atau haji. Di mana itu tidak subhanallah dalam arti bebas dari kesalahan, pasti ada kekurangannya. Pesawat delay, makanan yang mungkin tidak sesuai ekspektasi harapan kita di hotel yang kita gunakan dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu pengingat diri kita. Bagaimana kita lebih banyak evaluasi diri, mempersiapkan hati khususnya ya. Bagaimana perjalanan ibadah umroh atau haji ini tentang perjalanan hati mentauhidkan Allah Ta'ala. Nah ini menarik juga nih Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu nanti juga boleh ada kesempatan kalau waktu masih cukup untuk bertanya. Nah ini kan memantapkan hati nih Ustadz, terkadang kan ada godaan nih. Saya mau umroh, mau haji, aduh uangnya ada nggak ya? Aduh gimana ya caranya supaya saya bisa berangkat umroh sedangkan secara finansial belum memungkinkan untuk present time saat ini. Sedangkan ini menjadi satu hal bagaimana kita menghadirkan hati untuk bisa sampai ke Baitullah. Nah pertanyaan berikutnya Ustadz, bagaimana caranya selain hati tadi sudah kita siapkan, tasbih kepada Allah, mengucapkan subhanallah, Allah yang bebas dari kesalahan. Bagaimana memantapkan hati untuk benar-benar bismillah saya akan mendaftarkan umroh ataupun haji dengan ikhtiar yang saya bisa lakukan Ustadz. Masya Allah. Saya cerita sedikit. Tahun 7 Hijriah, itu Nabi berangkat menuju ke Tabuk untuk memerangi Yahudi karena pengkhianatan mereka. Waktu itu kaum muslimin sudah sangat kuat. Ini pasca Hudaybiyah. Jadi posisi geopolitik Madinah itu benar-benar kuat. Karena itu yang mau ikut berperang itu ternyata bukan hanya orang mukmin. Termasuk beberapa orang-orang munafik pun ingin bergabung karena ingin mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Begitu juga Arab-Arab Badui di sekitar Madinah juga pengen ikut. Tapi Nabi mengizinkan yang ikut perjanjian Hudaybiyah saja yang ikut. Tapi ada seorang Badui yang ikut dalam peperangan itu. Arab Badui ikut peperangan itu. Ketika Nabi membagi-bagikan harta rampasan perangnya, itu pertempuran belum sepenuhnya usai. Dia berkata begini, ya Rasulullah, aku datang bukan untuk ini. Aku datang untuk menemui syahid. Agar aku bisa terkena musuh di leherku ini. Dan dia menunjuk lehernya. Nabi berkata, kalau engkau jujur kepada Allah, Allah akan mewujudkannya. Kalau engkau jujur kepada Allah, Allah akan mewujudkannya. Esok harinya Nabi dapat kabar
orang Arab Badui ini syahid di jalan Allah dengan luka tepat yang dia tunjuk ketika berjumpa dengan Rasulullah. Dan Rasulullah berkata, dia sudah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin itu percaya dengan hal-hal yang tidak matematik ya. Kalau dia jujur kepada Allah bahwa dia memang ingin untuk pergi umrah, mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia hanya menyiapkan sesuai dengan kemampuan dia, insya Allah dia akan berangkat. Sebab Allah perintahkan kita menyiapkan kekuatan itu hanya sebatas kemampuan kita. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dalam urusan musuh, Allah bilang siapkan kekuatan sebisa kamu saja. Allah tidak berkata wa a'iddu lahum mithla quwwatihim quwwah atau fauqa quwwatihim quwwah. Siapkan kekuatan sekuat kekuatan musuh. Atau siapkan kekuatan lebih besar dari kekuatan musuh. Allah nggak bilang begitu. Allah bilang siapkan kekuatan semampu kamu saja. Musuh punya kekuatan A, B, C, D, E, F sampai Z. Dia punya mesin perang yang canggih, dia punya Amerika, dia punya Prancis, dia punya Jerman, dia punya ya mata-mata, dia punya sampai Z. Kita cuma punya sampai D, A, B, C, D. Kata Allah kewajibanmu menyiapkan sampai D saja. Allah yang akan menyempurnakan E, F, G sampai Z-nya itu urusan Allah. Sebab yang membunuh sebenarnya bukan kamu, yang melemparkan anak panah bukan kamu. Bahkan kemenangan pun hanya dari Allah, bukan dari usahamu. Wa man nasru illa min indillah. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Wa ma ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berusaha semaksimal mungkin, tapi jangan mengandalkan usaha kita. Bahwa segala sesuatu adalah panggilan, adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran hati itu kita tanya tuh. Barakallah. Masya Allah, merinding saya dengar kisah tadi Arab Badui tadi Ustaz. Mangga silakan minum dulu Ustaz. Jadi semakin menarik Bapak Ibu sekalian di malam hari ini tentang Baitullah dan juga mental health. Bagaimana kalau kita ngukur secara pribadi mungkin finansial belum memungkinkan. Tapi yang disampaikan oleh Ustaz Faris tadi bagaimana kita mengikhtiarkan apa yang bisa kita upayakan yang terbaik. Nanti selebihnya biar Allah yang nanti akan melengkapi, menambahkan, meluaskan rizki untuk kita bisa hadir ke Baitullah. Dan satu yang saya underline Bapak Ibu sekalian, jujur kepada Allah. Masya Allah, ini bagian dari kita terbuka apa adanya. Karena Allah ini maha memberi tanpa diminta, pasti memberi ketika diminta. Dan tentunya Bapak Ibu saya jadi terinspirasi dari yang Ustaz sampaikan. Jadi la ghaliba illa billah biiznillah. Tiada kemenangan kecuali dengan Allah, dengan izin Allah Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian di malam hari ini yuk untuk kita menguatkan hati kita. Berangkat ke tanah suci khususnya yang belum pernah. Semoga Allah karuniakan ikhtiar minimal melangkahkan kaki ya Ustadz. Untuk bisa hadir mendaftarkan diri untuk apa? Untuk bisa hadir ke Baitullah. Sekemampuan yang bisa kita ikhtiarkan pada saat ini. Present time. Ya insya Allah Ustadz. Baik, nih Marik nih sudah jam berapa ini ya Masya Allah. Dan terima kasih juga yang di Zoom yang masih setia. Menyaksikan ada berapa participants. Rekan-rekan Almira boleh dicek. Ada 100 lebih, terima kasih. Jadi walaupun tidak hadir di Jakarta Convention Center, yang hadir di rumah ataupun di kediamannya masing-masing, terima kasih untuk tetap menyimak tentang Baitullah dan juga mental health. Baik, saya berikan kesempatan, jika ada yang bertanya boleh, wah ada Bunda, baik. Boleh tim operator boleh disampaikan mikrofonnya, oh sudah ada ya. Yes, boleh disebutkan nama dan dari asal mana Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri, saya mau bertanya ke Ustadz. Sebentar Bunda, namanya siapa? Namanya Sri, Ibu Sri. Ibu Sri, baik dari? Dari Jakarta. Dari Jakarta, siap. Silakan Bunda. Saya mau nanya untuk kesehatan mental ya pergi haji. Nah misalnya orang yang transgender pergi haji ini sebenarnya dia kan laki-laki ya. Kemarin kan lagi ada fenomena tuh. Oke. Yang wajahnya jadi perempuan ya itu. Oke. Apakah dengan pergi haji atau ke Baitullah itu bisa merubah atau memperbaiki kesehatan mental mereka gitu loh. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tajam pertanyaannya ya, transgender. Masya Allah. Baik, satu lagi pertanyaan. Saya berikan kesempatan Bapak yang menggunakan pakaian batik. Bapak boleh disebutkan nama dan dari mana Pak? Baik, terima kasih. Nama saya Arif dari Bekasi. Siap. Ustadz Faris mau nanya,
mana yang kita lakukan terlebih dahulu, mempersiapkan mental kita atau pergi umroh atau berhaji dulu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif ya dari Bekasi. Kita langsung dijawab oleh Ustadz. Yang pertama saya izin ulang Ustadz dari Bunda Sri dari Jakarta tentang transgender. Bagaimana perubahannya untuk mental health untuk orang yang harusnya kan hanya ada 2 jenis ya, laki-laki dan perempuan. Tapi ada transgender, kita akan kupas. Dan yang kedua dari Pak Arif tentang mental health dulu, mempersiapkan mental atau berangkat umroh atau haji terlebih dahulu. Tafadhol Ustaz. Baik. Perjalanan haji dan umroh itu kan perjalanan mendekatkan kita kepada titik fitrah. Jadi apa yang diharapkan kalau kita berangkat haji atau umroh mengkhianati fitrah, bertentangan dengan fitrah. Belum lagi persoalan-persoalan fikih terkait dengan urusan itu. Ustaz Umar minta, Masya Allah, barakallahu fikum. Ustaz Umar minta. Jadi di dalam fikih Islam, orang yang tidak jelas gendernya itu ya, dia wajib diasingkan dari laki-laki dan wajib diasingkan dari perempuan. Nggak boleh berkumpul. Dengan kedua jenis kelamin ini nggak boleh berkumpul. Dan orang ini dalam syariat Islam adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mungkin seseorang yang datang kepada Allah dan lisannya berkata aku penuhi panggilanmu, tapi yang dia tampakkan, yang diperlihatkan olehnya, dia tidak memenuhi panggilan-panggilan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Haji mabrur seperti apa? Umrah makbul seperti apa yang diharapkan dari segala praktek seperti ini? Belum lagi berkaitan dengan fikih umrah dan hajinya. Kalau laki-laki, maka bagaimanapun melambainya dia, selunak apapun tulangnya, dia tetap laki-laki. Artinya ketika melaksanakan ihram, wajib bagi dia untuk berpakaian yang seperti laki-laki. Itu saja sudah dilanggar. Kemudian bagaimana dia di Masjid Nabawi misalnya, berkhalwat, berikhtilat, bercampur dengan jamaah-jamaah perempuan. Ini murka Allah besar sekali. Bagaimana dia melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, dosa besar yang dimurkai oleh Allah di tanah haram. Oh, itu besar sekali dosanya, ya. Mungkin itu. Jadi gimana kita bisa mengharapkan logika manusia dan timbangan syariat bahwa orang seperti ini memperoleh ya makbul atau mabrur dari ibadah haji dan umrahnya itu. Wallahu alam bishawab. Yang kedua, Bapak Pak Arif, mental bagaimana yang belum siap untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita sudah bersyahadat dan kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti di dalam diri kita terdapat ketundukan untuk menyempurnakan rukun Islam agar menyempurnakan keislaman kita. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama-tama adalah mengkaji, belajar, kemudian mensucikan diri, menyiapkan mental kita, dan pada saat yang sama kita mendaftarkan diri untuk haji. Sebab man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan mudahkan jalan-jalan ke situ. Termasuk kemampuan mental, kemampuan fisik, dan kemampuan materi. Jadi insya Allah Pak, jangan ragu ya. Dan boleh di Almira nih. Untuk daftar haji, insya Allah Allah siapkan mental kita. Allah Subhanahu wa taala setiap usaha untuk mendekatkan diri kepadanya dengan berjalan, Allah mendatangi kita berlari. Kita merangkak, Allah mendatangi kita berjalan. Kita mendekat satu hasta, Allah mendekat kepada kita satu depa. Jadi harus ada usaha dari kita. Baru datang kebaikan-kebaikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka ini pemuda yang sudah punya iman di dalam diri mereka, baru Allah tambah hidayah.
Ya, jadi orang yang membaca Al-Quran itu apa? Allah tambahkan keimanan di atas keimanan. Jadi sudah ada dulu dalam diri kita. Jadi ada usaha di dalam diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyempurnakan rukun Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri kebersihan hati, kesiapan batin, kesejahteraan emosi untuk kita menjadi lebih merindukan rumah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi untuk pertanyaan Pak Arif ini Ustadz beriringan ya Ustadz antara mempersiapkan mental dan juga tadi ikhtiar untuk bisa mendaftarkan diri. Pak Arif informasi juga Pak Arif tambahan mengenai haji itu kan terbagi 3 yang saya ketahui itu. Haji reguler dengan pemerintah itu bisa 20 sampai 30 tahun untuk antrinya. Untuk biaya mungkin lebih terjangkau Ustadz. Kalau haji plus itu 7 tahun. Dan haji furoda tahun depan bisa berangkat Pak. Tapi memang biayanya beragam. Nah tugas kita berikhtiar untuk bisa segera mendaftarkan diri. Silakan yang terbaik yang Bapak bisa pilih. Ya kalau di Almira lagi bonus nih ya. Untuk 0%, 0 rupiah maksudnya ya. Untuk daftar hari ini ataupun sampai tanggal 28. Jadi Bapak Ibu sekalian ini penting sekali dan juga Ibu Sri terima kasih pertanyaannya menarik. Jadi memang harus menentukan ya Ustadz ya. Tidak boleh tengah-tengah ya Ustadz ya gendernya. Karena tadi secara fikih saya sudah berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kewajiban dan juga aurat yang harus ditutupnya salah satunya seperti itu. Baik untuk kedua penanya saya berikan hadiah spesial. Ada payung dan juga ada tumbler ya yang sudah disiapkan oleh tim Almira. Bapak boleh dibantu untuk tim dari JCC. Terima kasih ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Nanti untuk umroh kalau panas ya bisa pakai payung Almira ya. Ibu untuk tumblernya bisa digunakan isi air zam-zam ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian sudah menjelang sesi akhir di malam hari ini. Waktu yang sangat singkat tentunya kita juga ingin mendapatkan secara utuh kesimpulan yang tadi disampaikan oleh Ustadz Faris mengenai Baitullah dan juga mental health. Khususnya untuk yang hadir di JCC dan yang juga hadir melalui Zoom bersama dengan kami sekitar 100 orang lebih yang saat ini masih tetap bergabung bersama dengan kami. Ustadz berkenan untuk menyampaikan closing dari apa yang kita sampaikan tentang tema Baitullah dan juga mental health kita. Kami silakan. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tidak ada transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala itu rugi, tidak ada. Banyak sekali nas-nas dan pengalaman empirik bahwa semua biaya haji dan umrah itu segera banget digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cerita orang jadi miskin karena mengeluarkan biaya untuk pergi haji, tidak ada. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyia-nyiakan sesuatu. Tapi memang harus haji dan umrah itu pakai ilmu. Harus didampingi oleh ahli ilmu. Biar kita pulang bukan hanya bawa zam-zam dan kurma. Tapi juga membawa pengalaman dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengubah seluruh kehidupan kita. Akan membawa kemabruran yang memberi efek bagi seluruh dimensi-dimensi dalam karakter dan sikap kita. Itu yang penting sekali untuk kita perhatikan. Tapi insya Allah tidak mungkin rugi. Dan Allah akan mudahkan hati yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan jaza Ustadz Faris atas ilmu yang disampaikan. Semoga menambah semangat kita Bapak Ibu untuk bisa berikhtiar, menguatkan hati, memantapkan hati, menguatkan mental health kita untuk bisa hadir ke Baitullah melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Kami silakan Ustadz jika ingin ada aktivitas berikutnya Ustadz, sekali lagi kami haturkan terima kasih untuk kehadirannya. Semoga Ustadz sehat selalu. Terima kasih juga kemarin sudah membimbing Almira untuk pelaksanaan ibadah haji. Semoga bisa bersinergi kembali. Tapi jamaah Almira keren-keren memang. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ada Pak Surya bersama kita kemarin. Oh Masya Allah, ahlan Pak Surya, terima kasih. Masya Allah. Masya Ya, Allah. semoga Allah berkahi dan beri balasan yang terbaik buat jamaah kita. Amin, sebelumnya. amin Baik, ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Ustaz, jazakallah Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi sudah melaksanakan haji bersama Almira bersama Pak Isan dengan istrinya Una Vicky ya, alhamdulillah. Dan tentunya Bapak Ibu sebelum saya closing di sesi malam hari ini nanti MC akan hadir kembali. Masih ada satu hadiah. Hadiahnya spesial ya. Mbak samping kanan saja pengen hadiah. Hadiahnya air zam-zam. Semoga nggak ada yang mau biar buat saya aja ya. Baik Bapak Ibu sekali lagi. Untuk yang di Zoom sudah dapat hadiah. Hadiahnya ilmu ya dari Ustadz Faris. Dengan tadi yang disampaikan oleh beliau. Baik.
Bapak Ibu sekalian, apa pertanyaannya di malam hari ini? Pertanyaan pamungkas sebelum saya pamit undur diri. Ya, Bapak Ibu sekalian di Almira sekali lagi saya sampaikan informasi untuk tanggal 26 sampai tanggal 28 Juli 2024 masih ada diskon khusus 1 sampai 5 juta rupiah untuk yang mendaftarkan umroh ataupun haji. Dan juga untuk yang mendaftarkan haji daftarnya 0 rupiah. Jadi silakan hadir ke JCC atau nanti kontak nomor yang ada di informasi yang kami sampaikan di flyer ataupun di sosial media dari Almira Travel untuk bisa mendapatkan kemudahan, mendapatkan diskon khusus untuk umroh ataupun haji. Baik, alhamdulillah dan tentunya Bapak Ibu sekalian, di mana sih boothnya dari Almira Travel ini? Saya ulangi di Bravo 13 atau B13 dan juga ada spesial untuk virtual reality ya, hanya di Almira. Untuk kita bisa menyaksikan secara 3D, yakni kisah tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, lalu tentang kota Mekah Al-Mukarramah, tentang Isra Mi'raj, ya, bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan perintah salat, hijrah dan juga kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Siap-siap, wah ini masih adakah yang masih stay, masih setia? Pertanyaannya adalah, jeng-jeng, karena hadiahnya air zam-zam, jadi menjawabnya 2 pertanyaan sekaligus. Nah, yang pertama, ada di booth nomor berapa untuk cara artinya ya? Katakanlah Muhammad ya, oke? Oke, ini ya. Oke. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang ada di Bakkah atau Mekah. Yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ayo, surah apa dan ayat berapa plus booth Almira di nomor berapa? Silakan, ayo maju ke depan. Ayo Pak, silakan maju Pak. Kalau nyatet benar jawabannya berarti benar-benar menyimak. Silakan Pak. Boothnya nomor B, nomor 13. Yakin Pak, Yakin, bukannya ya. B14 Pak. 13. B15 apa, pasin. Terus tadi untuk suratnya itu surat Ali Imran ayat 96. Yakin Pak? Insya Allah. Ya. Bener Pak? Benar. Emang tadi nyatet yang disampaikan oleh Faris? Insya Allah. Serius, namanya siapa Bapak? Suharjono Pak, Pak Suhajono, dari mana? dari Jakarta. Dari Jakarta. Sudah pernah umroh atau haji sebelumnya? Sudah. Kapan terakhir Pak? 2018. 2018 berarti sekitar 6 tahun yang lalu ya Pak ya. Kapan mau umroh lagi Pak? Sesegera mungkin. Segera daftar ya Pak ya. Almira lagi buka promo ya. Bapak jawabannya betul. Surah Ali Imran ayat 196 dan di booth B13. Hadiahnya air zam-zam sudah kami siapkan Bapak. Semoga bermanfaat, menambah rasa rindu ke Baitullah kembali. Terakhir 2018, mudah-mudahan 2024 bisa hadir kembali ya Pak ya. Insya Allah barakallah Bapak. Alhamdulillah tuh Pak, 5 liter Pak spesial dari Almira. Terima kasih Bapak. Bisa bawanya Pak, bisa bawa pulang Pak. Aman? Kalau enggak saya bantu nih Pak. Saya bawa ke rumah saya. Oh foto dulu Pak, foto dulu Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Pak siapa namanya tadi? Pak Suharjono akan umroh bersama Almira seluruh warga Jakarta. Amin. Alhamdulillah terima kasih Pak Suharjono. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Baik yang hadir secara offline ataupun online melalui Zoom. Saya Iram Surahman pamit undur diri. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Iram Surahman pamit undur diri. Terima kasih, ditunggu di booth B13 bersama dengan Almira Travel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.